Sebentar, saya share screen dulu. Oh, salah. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya? Jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Sebentar, saya lihat sih ada yang itu. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai boolean algebra, tapi sebelum itu ya ini perkenalan secara tatap muka virtual dulu ya. Nama saya Okta Komarudin Aziz. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aljabar boolean. Sudah saya singgung bahwa aljabar boolean itu ada di sudah disinggung di pertemuan pertama slide-nya tapi hanya satu slide. Di sini kita akan membahas lebih banyak mengenai aljabar boolean ini. Oke. Pertama kita mulai dari introduction dulu. Seperti yang sudah sudah dijelaskan pada pertemuan pertama, bahwa aljabar boolean ini sebenarnya mirip dengan logical expression, cuman perbedaannya adalah untuk aljabar boolean ini nilai true dan nilai false diganti dengan 1 dan 0. Jadi untuk nilai true diganti oleh 1, nilai false diganti untuk 0. Dan operatornya hanya ada 3. Operatornya hanya ada 3. Kalau di logical expression kan ada banyak, mulai dari ada implikasi, ada ada biimplikasi dan lain-lain. Di sini cuma ada 3. Yang pertama adalah operator and, yang kedua adalah operator or, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah operator not, operator negasi. Nah, di sini perbedaannya juga untuk operator-operator ini dituliskannya dalam bentuk simbol matematis, yaitu seperti ini. Untuk operator dan ditulisnya sebagai titik atau perkalian, operator atau ditulisnya sebagai tanda plus atau pertambahan, dan operator negasi ditulisnya sebagai apostrof atau komplement. Kalian boleh bilang dia itu apostrof atau komplement. Nah, contohnya bagaimana cara penggunaannya? Misalkan saya punya nilai A. Nilai A itu nilainya 1. 1 ini artinya benar ya. Maka A apostrof atau A komplement itu sama aja dengan negasinya. Jadi kalau kalau A nilainya 1, maka negasinya ya pasti nilai 0. Kalau A-nya nilai 0, negasinya maka pasti nilainya 1. Seperti itu. Jadi operator negasi. Lalu bagaimana dengan operator operator lain n sama or-nya. Jadi di sini yang A plus B ini adalah operator or. A kali B operator n. Jadi kalau ada A sama B nilainya A1, B-nya 0, A plus B atau A or B itu nilainya 1. Bayangkan saja ini sama seperti kalian melakukan penjumlahan biasa atau perkalian biasa, tapi tanpa ada bilangan lain selain 1 dan 0. Jadi kalau 1, 0, sebentar. 1 tambah 0, nah hasilnya 1. 1 kali 0 ya pasti 0, seperti itu. Kalau 1 tambah 1, hasilnya karena nggak ada 2, makanya 1. Seperti itu. Jadi hanya ada bilangan 0 sama 1. Jadi 1 tambah 1, hasilnya 1. 1 kali 1 udah pasti 1, seperti itu. 0 kali 0, hasilnya 0. 0 tambah 0 ya 0. 0 tambah 1 ya 1. 0 kali 1 ya 0, seperti itu. Jadi aljabar boolean ini sebenarnya adalah jembatan yang menjadi penghubung antara logical expression terhadap operasi bilangan. Oke, bisa dimengerti ya? Saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini untuk introduction-nya. Nah, di sini adalah beberapa hukum dari beberapa aljabar boolean. Sebentar, ini ada yang mau masuk. Hukum dari beberapa beberapa hukum dari aljabar boolean sama seperti logical statement ya. Sama seperti logical statement itu maksudnya ya dia
mirip-mirip dengan yang sebelumnya, cuman nggak ada bagian implikasi atau biimplikasi seperti itu. Jadi ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, dan lain-lain yang sebelah sini. Nah, itu sama dengan hukum logical statement yang kemarin yang saya berikan tautannya yang ada 12 itu. Tersisa 11 untuk yang hukum boolean aljabar ini. Jadi ada hukum identitas, ini lebih masuk akal ya karena kita bicaranya dengan angka gitu kan. Karena bicara dengan angka jadi A ditambah 0 ya pasti A dikali 1 ya A ditambah A sama dengan A dikali A ya A, karena nggak ada A kuadrat ya. A ditambah A aksen itu 1 dan selanjutnya. Itu sama dengan hukum hukum preposisi atau hukum logical statement yang minggu kemarin. Ini hukumnya sudah saya tuliskan ada 11. Ya, ini bisa dibaca atau bisa digunakan nanti untuk menyederhanakan pernyataan boolean atau pernyataan aljabar boolean. Saya kasih contoh seperti ini. Sebentar. Nah, ini fungsi boolean atau fungsi aljabar boolean dinyatakan dalam bentuk fungsi sebuah variabelnya dengan pernyataannya. Jadi ini ada variabel, ini pernyataannya. Pernyataannya ini adalah X, Y, Z aksen. Kalau kita bahasakan sebagai logical statement, ini adalah X dan Y dan Z aksen. Karena dikali ya. Karena dikali kan artinya dan. Jadi X dan Y dan Z aksen. Seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, variabelnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 jenis, yaitu X, Y, dan Z. Maka variabel yang di depan ini tertuliskannya adalah jenis variabelnya. Jadi jenis variabelnya hanya ada 3, X, Y, dan Z. Di sini padahal nggak ada Z ya, adanya Z aksen atau Z apostrof. Nah, Z apostrof ini ya sebenarnya asalnya dari Z sendiri dengan operasi negasi. Seperti itu. Jadi makanya yang tetap ditulis di depan adalah variabel aslinya. Jadi di sini nggak pernah ditulis ada aksen, ada tambah, ada kali, nggak ada ya. Ini variabel aslinya. Variabel aslinya. Jadi kalau X, Y, Z ya X, Y, Z saja. Kalau ada K ya X, Y, Z, K seperti itu. Nah di sini tadi dicontohkan adalah X kali Y kali Z aksen. Nah cara menyatakan dalam tabel kebenarannya adalah seperti ini. Kita buat variabelnya X, Y, dan Z. Kita buat fungsinya. Sama seperti fungsi-fungsi aljabar pada umumnya. X kali Y kali Z aksen. Kita hitung pertama mulai dari sebentar. Salah. Mulai dari baris pertama 0, 0, 0 dengan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. F X, Y, Z-nya adalah X kali Y kali Z aksen. X 0 kali 0 dikalikan 1. Ingat-ingat ini Z aksen, jadi ini dibalik, jadinya 1 ya. Jadi 0 kali 0 kali 1, hasilnya 0. Ini juga sama, 0 kali 0 kali 0, hasilnya 0. 0 kali 1 kali 1, ya tetap 0 seperti itu. Nah, satu-satunya yang bernilai bernilai 1 jika 1 kali 1 ini 0, saya balik karena dia aksen, saya balik menjadi 1, jadi 1 kali 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Jadi untuk tabel kebenarannya menggunakan mirip dengan prinsip yang logical statement. Cuman di sini dituliskannya saja, penulisannya saja dalam bentuk aljabar boolean dan nilainya true sama false diganti 1 sama 0. Itu saja untuk fungsi boolean. Oke, sampai sini bisa diterima ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah prinsip dualitas dalam aljabar boolean. Maksudnya prinsip dualitas ini apa? Prinsip dualitas ini adalah sebuah ekspresi boolean yang memiliki dualitas itu pasti memiliki nilai yang sama. Perhatikan bahwa karena ekspresi harus memiliki nilai ya. Nilainya hanya ada 2, benar atau salah, itu saja. Jadi pernyataan ini benar atau pernyataan ini salah. Jadi kalau yang belum ada nilainya maka disebut bukan ekspresi. Jadi kalau ekspresi sudah harus ada nilainya. Nilai benar sama atau salahnya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan dualitas ini, mendapatkan boolean expression duality-nya ini? Kita tinggal mengganti
Misalkan sebuah S itu adalah sebuah ekspresi dalam aljabar Boolean. Nah, S aksen ini atau ekspresi dualnya diperoleh dengan cara mengganti tanda titik dengan tanda tambah, tanda kali dengan tanda tambah dengan tanda kali, 0 dengan 1, 1 dan 0. Itu yang diganti. Selain itu, variabel tidak ada yang diganti. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi dia yang diganti adalah titik dengan tambah, tambah dengan titik, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Itu yang diganti. Iya, Pak. Oke, jadi itu cara kita mendapatkan dualitasnya. Mendapatkan dualitinya. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Ini adalah misalkan saya mau tentukan dual dari I yang ini, soal yang ini. A tambah 0 sama dengan A. Ini pernyataannya bernilai benar atau salah? Udah ada nilainya ya? A tambah 0 sama dengan A benar atau salah? Salah. Salah. Benar ya? Benar. Ya, A ditambah 0 sama dengan A ya? Iya. Ya, oke. Jadi A ditambah 0 sama dengan A. Ini pernyataannya bernilai benar. Nah, perhatikan bagaimana caranya kita menggantinya menjadi dualitas. Mencari dualitasnya. Ya, kita mulai dari ini, tanda tambah ini kita ganti dengan kali. Jadi A dikali 0 diganti dengan 1, maka A dikali 1 sama dengannya tetap, A-nya juga tetap. Jadi A dikali 1 sama dengan A. Itu dualitasnya. Jadi yang diganti yang di sini A-nya tetap, tambahnya diganti dengan kali, 0-nya diganti dengan 1, selain itu tetap. Jadi A tambah 0 sama dengan A menjadi A kali 1 sama dengan A. Benar nggak ini A kali 1 sama dengan A? Benar. Benar ya? Sesuai hukum yang tadi A kali 1 sama dengan A benar. Jadi maka dari itu dualitas ini pasti memiliki nilai yang sama. Jadi A tambah 0 sama dengan A benar, maka A kali 1 sama dengan A juga benar. Oke, ini juga berlaku untuk yang bawahnya. Saya ambil contoh lagi satu, misalkan yang II, yang 2 ini, A dikali 1 dalam kurung, terus dalam kurung lagi 0 dikali 0 tambah A aksen sama dengan 0 gitu kan. Kita belum tahu ya ini pernyataan bernilai benar atau enggak, tapi yang jelas dia sudah merupakan pernyataan. Kenapa? Karena sudah ada sama dengannya. Dia enggak tidak merupakan pernyataan terbuka. Karena kalau udah ada sama dengan sesuatu, maka dia menyatakan bahwa udah ada nilainya. Tapi belum tahu kita ini benar atau salah. Yang jelas ini sebuah pernyataan. Jadi A kali 1 saya ganti dengan jadinya A-nya tetap, kalinya jadi tambah, satunya jadi 0. Jadi A tambah 0 dalam kurung ini. Selanjutnya, dalam kurung ini, kan ini tanda kali ya, antara kurung ini ada tanda kali ya, maka di sini diganti tanda tambah. Oh iya Pak. Nah, selanjutnya, yang di dalam kurung ini, 0 ditambah A aksen, 0-nya diganti dengan 1, plusnya saya ganti dengan kali, terus A aksennya tetap, dalam kurung sudah ditutup kurungnya, disama dengan 0-nya yang ini diganti dengan 1. Seperti itu. Jadi yang diganti tadi hanya tanda tambah, tanda kali, sama 0 atau 1. Seperti itu. Bolak-balik ya. Jadi kali jadi tambah, tambah jadi kali, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Seperti itu. Itu prinsipnya dualitas. Nah, dualitas ini nanti akan dipakai dalam menyederhanakan bisa, dalam membentuk ekspresi bisa. Untuk insya Allah kita akan belajar lebih lanjut lagi di minggu depannya, pertemuannya. Kemungkinan saya akan buatkan videonya saja, karena kan pertemuan Zoom kita terbatas 4 kali ya. Saya mengikuti anjuran fakultas untuk 4 kali saja pertemuan Zoom-nya. Kasihan sama kuota ya. Kasihan kuota. Gimana tugas-tugas dari dosen lain sudah pada bermunculan? Sudah banyak ya? Nah, karena saya belum ada tugas ya selama berapa minggu? 3 minggu. Nih, saya kasih tugas yang seperti ini. Jadi ini adalah tas 2. Ya, nggak terlalu susah, cuman 2 tanda ini gitu kan. Untuk semua kelas, karena semua kelas sudah menyelesaikan tugas pertama. Tipenya adalah per individu, jadi 1 pilih 1. Sudah cek modul latihannya? Sudah. Ya, itu ada bab 1 sampai bab 10 atau 13, saya lupa itu.
Nah, 10, Pak. nanti akan saya pilihkan tugas-tugas mana saja yang akan kalian kerjakan. Di sini dilakukan untuk mengukur pemahaman kalian dalam kelas ini, kelas matematika diskrit ini. Nah, ini adalah batas waktunya. Batas waktunya dikerjakan dikumpulkan sebelum 5 Oktober. Jadi tanggal 4 jam 23.59 itu terakhir udah. Nah, itu dikumpulkannya karena sudah punya drive kelas ya. Sudah ada drive kelasnya ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, oke. Karena sudah ada drive kelasnya, silahkan bikin satu folder saja di sana. Foldernya tugas 2, nama foldernya tugas 2. Setiap orang silahkan upload filenya sendiri. Kalian boleh ketik atau boleh kalian screenshot, silahkan. Atau boleh tangan gitu terus difoto, boleh, silahkan. Saya lebih prefer diketik sih. Berarti nanti tugasnya Bapak yang pilihkan. Ya, ini setelah ini ada. Setelah ini saya kasih tugasnya apa. Nah, perhatikan bahwa bagaimana caranya saya mengecek originalitasnya. Originalitasnya saya cek dari, karena kalau docx itu pasti ada autornya kan ya? Iya, Pak. Ya, sudah tahu ya cara meng-add author ya. Nah, itu kalian add author atas nama kalian sendiri. File dari saya akan ada satu nama saja, yaitu Asus TUF Gaming. Itu saja. Jadi di situ ada autornya saya, nama PC-nya Asus TUF Gaming, dan kalian silahkan tambahkan nama kalian sendiri di sana. Lalu hasilnya setelah misalkan sudah kalian rasa benar, silahkan upload ke ke folder yang di Google Drive-nya. Boleh upload berulang-ulang tapi sebelum tanggal 5 Oktober. Jadi kalau kalian merasa punya saya kayaknya salah, silahkan upload lagi gitu kan. Kasih namanya kalian. Jadi ada modul latihan, kasih nama, terus setelah itu add autornya sebagai kalian pada saat menyimpannya. Saya izin bertanya. Ya. Cara buat add autornya itu gimana, Pak? Oke, cara buat add autornya nanti saya share di grup kelas saja ya. Iya, Pak. Ini agak terbatas ya, jadi biar nggak terlalu lama. Biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu banyak makan kuota juga untuk kalian. Kalau saya sih di kampus, kalian ini di rumah semua. Iya, Pak, di rumah, Pak. Di rumah kalian ya, kuotanya ya. Mana ada tugas-tugas yang lain gitu kan? Jadi saya kemungkinan akan cuman 4 kali untuk Zoom-nya. Selain itu kita akan banyak di e-learning. Silakan silakan cek e-learning-nya setiap minggu. Nah, di sini ada penaltinya. Penaltinya adalah tugasnya akan semakin susah kalau nggak ngerjain. Itu aja. Nah, ini adalah tugasnya. Silahkan kerjakan bab 2 dan bab 3 di modul latihan. Kecuali nomor 5. Kecuali nomor 5 kalian bisa kerjakan. Kerjakan saja itu. Cuman ada 4 nomor. Cuman ada 5 nomor. Nomor 5 kan nggak usah, jadi sisa 4 nomor. Totalnya semua 8. Dan itu udah ada kotak-kotaknya, silakan isi aja di sana. Insya Allah mudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk absensinya, Pak. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan Zoom-nya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Absensi, Pak. Absensi, Pak. Oh iya, absensi. Absensinya akan saya akan saya cek dari sini. Saya akan namanya udah nama asli kalian semua ya. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti akan saya screenshot siapa aja yang datang. Setelah itu akan saya absen manual sendiri. Jadi kalian langsung isikan. Pak, ada yang belum siakannya masuk. Masing-masing. Nanti misalkan ada yang salah, misalkan Pak saya hadir, tapi nggak kena absen gitu kan. Jadi silakan hubungi saya. Kalau misalkan hadir ya, kalau nggak hadir ya saya punya buktinya gitu kan di sini. Kalau melihat daftar hadirnya di mana, Pak? Kenapa? Lihat daftar hadirnya, Pak. Iya, ada di daftar hadir di Siakat nanti. Oh, di Siakat, Pak. Ya, kalian nggak perlu isi, saya aja yang isi. Nanti kalian tinggal cek aja.
Kalau merasa hadir tapi ternyata nggak tertulisnya nggak hadir. Sebentar, ini apa nih? Chat. Sebentar ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Kalau enggak, saya akhiri. Ada yang belum masuk, Pak. Oke, enggak ada. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini saja. Nah, sebentar. Ini saya cek dulu. Untuk, Ada yang belum masuk, Pak, satu nggak bisa masuk. Untuk absensi saja. Sebentar. Silakan. Sudah nyala semua ya? Ininya ya, HP-nya ya? HP-nya. Apa? Udah, Pak. Videonya ya? Saya print screen soalnya. Oke, sebentar, satu lagi. Oke, sudah. Oke, silahkan. Saya kira pertemuan Zoom kali ini silahkan dicek di ilmunya untuk materi-materinya. Untuk materi tambahannya saya akan berikan di learning. Jadi kan saya cuma berapa slide ini? 8 slide. Nanti akan ada materi tambahannya yang membahas lebih jelas mengenai aljabar boolean ini. Nah, untuk minggu depan masih tetap materinya adalah aljabar boolean, tapi cuman kita akan lebih banyak ke contoh soal dan materi yang lebih dalam seperti itu. Jadi untuk minggu depan materinya masih aljabar boolean. Oke, saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.